Tentang praktek politik uang di pemilihan Bupati Barito Utara menuai sorotan, ada praktik money politik dengan jumlah fantastis. Satu suara bahkan dihargai hingga 16 juta rupiah. Bahkan salah satu saksi mengaku telah menerima uang 64 juta rupiah untuk satu keluarga. Kita akan membahasnya dengan pengamat hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mas Indra, salam sehat. Salam sehat Mbak Titi, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro hari ini. Mbak Titi, tentu saja orang kalau bicara politik uang secara umum begitu ya, walaupun tentu ini salah begitu ya, ini pidana pemilu kan, itu tidak kaget lagi. Tapi begitu mendengar angkanya, per suara bahkan 16 juta rupiah, bahkan ada 64 juta rupiah untuk satu keluarga. Bagaimana Anda melihat ini, brutalnya politik uang di kontestasi politik kita? Iya, pada hari putusan MK dibacakan, kebetulan saya juga menulis di media Indonesia ya, judulnya PSU Pembelian Suara dan Diskualifikasi Calon. Pada dasarnya menyoroti kalau memang terbukti ada pembelian suara yang terhubung atau melibatkan pasangan calon, maka Mahkamah Konstitusi tidak boleh ragu-ragu untuk mendiskualifikasi. Karena kenapa? Satu, PSU itu kan sebenarnya instrumen yang diberikan oleh hukum pemilu kita melalui Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus akhir berbagai permasalahan hukum pemilu untuk mengkoreksi pelanggaran, penyimpangan, atau kecurangan yang terjadi sebelumnya. Jadi PSU itu sebenarnya momen pertobatan elektoral supaya kembali kepada kontestasi yang jujur, adil, dan demokratis. Jadi kalau di PSU sampai nekat melakukan politik uang, artinya memang tidak ada efek jerah. Dan jika kemudian persidangan di Mahkamah Konstitusi mampu mengungkap keterhubungan, keterlibatan dengan pasangan calon dalam praktik pembelian suara yang terjadi, ya memang pilihan Mahkamah Konstitusi harus mendiskualifikasi. Sebab konstruksi di dalam Undang-Undang Pilkada kita terhadap pembelian suara atau vote buying itu hukumannya ada dua. Ada jalur pidana di pasal 187A Undang-Undang 10 2016 yang memberi dan yang menerima sama-sama bisa kena pidana minimal 36 bulan dan dendanya minimal 200 juta. Kurang apa itu coba? Dan yang kedua adalah jalur administratif. Kalau terbukti dilakukan dan mencakup praktik yang terstruktur, sistematis, dan masif, bisa didiskualifikasi sebagai pasangan calon oleh putusan Bawaslu Provinsi. Nah, yang disayangkan adalah PSU di Banjarbaru ini hanya PSU di Barito Utara ini hanya ada di 2 TPS, Mas Indra. Jadi ini pengulangan pemungutan suara di 2 TPS saja, yang pada saat perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi awal